Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 4 Agustus 2026. Oke, langsung aja deh Kak, kita mulai ya. Kita bahas dari saham BUFA nih Kak. Nah, oke sebentar nih Kak ya. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan kopi dulu deh Kak ya. Kalian jangan lupa ngopi juga deh teman-teman ya. Pagi-pagi kalau nggak ngopi, wah kurang enak deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BUFA. Oke, untuk saham BUFA teman-teman ya, kemarin saya juga udah kena stop loss nih Kak ya. Jadi ingat teman-teman ya, kalau trader itu mentalitasnya harus tega Kak. Salah ya salah, jangan ditahan-tahan. Kalau salah ditahan-tahan, wah kalian nggak cocok jadi trader ya. Kalian mendingan jadi investor aja deh. Kalau trader kena cut loss, kena stop loss, itu hal yang biasa teman-teman ya. Oke, itu hal yang biasa. Kalau kalian tidak mau bertemu dengan hal-hal seperti itu, jadilah seorang investor Kak ya. Nah, jadi kemarin saya kena cut loss teman-teman ya, dan stop lossnya ya jelas Kak di sini ya, entry di candle hijau ini Kak. Nah, nanti kalau misalkan nih Kak, tapi tetap teman-teman ya, untuk saham BUFA ini secara garis besarnya Kak, dia ini sudah transisi loh teman-teman ya, dari trend bearish teman-teman ya, sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bullish. Nah, mungkin nanti kalau misalkan saham BUFA ini terjadi false break lagi, ini kan area demand zone nih Kak. Nih ya, garis hitam ini adalah area demand zone. Area demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Jadi pembeli itu ngumpul Kak di situ, temen ya. Nah, nanti kalau misalkan ketika bursa buka nih Kak ya, ada candle hijau yang penutupannya itu lebih tinggi ya, masuk lagi nih Kak ya. Red masuk lagi dan tutupnya itu di atas garis hitam ini Kak. Kalau misalkan hal itu terjadi, saya bisa pertimbangkan untuk masuk kembali temen ya. Dan stop loss saya jelas di bawah candle reversalnya, dan take profit saya tetap di resistance terdekatnya dulu ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan dia mendekati area resistance terdekatnya ya, candle yang masih menguat, masih hijau-hijau, nah itu mungkin saya akan adjust tuh Kak, take profit saya di mana? Di rasio 1272 ya, rasio Fibonacci, kira-kira seperti itu untuk saham BUFA. Oke, kita lanjut lagi untuk saham bull nih Kak. Oke, kita bahas untuk saham bull nih. Coba kita perhatikan dulu di time frame besarnya dulu Kak. Jadi kalau trading, ingat temennya, kita harus tahu dulu nih arah besarnya ini mau kemana Kak. Jangan cuma karena ngeliat candle hijau langsung klik aja. Nah, kita harus tahu dulu arah besarnya. Kalau kalian sudah tahu di time frame besarnya, arah besarnya itu mau kemana, baru kalian bisa compare ke time frame yang lebih kecil atau di daily time frame. Nah, kita tinggal follow the trend aja Kak. Tinggal ikutin arah trennya aja temen ya. Nah, dalam hal ini untuk saham bull ini jelas sekali Kak, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish, atau gampangnya sekarang gini deh temen ya, selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas apapun itu, untuk saham bull ini dia ini masih bergerak dalam trend bearish, dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah. Emang kalian pikir trend bearish itu nggak bisa naik Kak? Bisa temen ya. Ini kalian perhatiin deh ya, ini naik Kak tuh ya, ini juga naik ya, tapi kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Setelah itu kalian lanjut dibawa ke bawah lagi Kak ya. Nah, kalian ngerti akan hal ini aja, kalian nggak mungkin nyangkut di ujung-ujung harga Kak. Biasanya kalau orang sering nyangkut di ujung-ujung harga, mereka cuma lihat di daily time frame aja Kak. Mereka melihat di daily time frame ada candle hijau-hijau, langsung berasumsi, wah ini bakal naik nih kalau saya entry di sini. Nah ya, sehari dua hari klik langsung diseret ke bawah. Karena apa? Karena time frame besarnya bergerak bearish temen ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi cek arah besarnya dulu mau kemana ya. Kecuali ini temen ya, kecuali ini garis hitam ini sudah dijebol ke atas, nah itu mah udah beda lagi deh temen ya. Tapi sekalipun dia jebol, bukan satu candle dia jebol langsung lu hajar, salah juga tuh Kak ya. Kalau satu candle lu hajar, besoknya lu bisa langsung dihantam lagi ke bawah ya, bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Itulah yang disebut sebagai false break atau penembusan palsu. Kalau misalkan dia baru jebol satu candle ke atas, kalian bisa tunggu dulu Kak 2-3 hari ke depan. Kalau misalkan 2-3 hari ke depan candle selanjutnya tetap naik, nah itu bagus Kak, berarti bener-bener udah berubah tuh Kak trennya dari bearish ke bullish Kak. Nah, tapi kalau cuma satu candle, besar kemungkinan kalian besok bisa langsung dihantam lagi ke bawah, dan itu sering sekali terjadi temen ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Inet. Oke, kita hapus udah coret-coretannya deh ya. Ini terlalu banyak nih coret-coretannya ya. Untuk saham Inet coba kita perhatikan dulu, kita tarik dulu trennya. Oke, Inet juga sudah transisi dari trend bearish, sekarang sudah mulai masuk ke dalam trend bullish. Nah, seharusnya sekarang bisa entry nggak ya? Kemarin Kak bisa entry seharusnya ya. Ya. Karena apa? Karena udah memenuhi syarat semua nih Kak. Yang pertama, dia sudah masuk ke dalam area demand zone temen ya. Oke. Lalu yang kedua, konfirmasi candlenya ada ya, seharusnya bisa masuk. Stop lossnya di mana? Di bawah candle reversalnya, atau tidak boleh lebih dari 10% deh Kak gampangnya. Untuk take profit bisa kalian ukur pakai Fibonacci nih ya, tarik dari atas ke bawah, dan nanti bisa kalian tandain di 1272
sebagai target minimalnya dan 1618 sebagai target idealnya. Nah, kira-kira seperti itu Kak. Tapi kita fokus dalam hal ini di 1272 dulu deh Kak ya. Kalau misalkan dia mendekati 1272 tapi candle masih tebal-tebal hijau-hijau seperti ini, kalian bisa ubah lagi ke 1618. Oke, kita lanjut lagi ke saham CDIA Kak ya. Kita hapus dulu. Nah, CDIA juga sama temen ya. Dia ini sudah mulai transisi nih Kak ya. Oke, dari trend bearish sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan dari trend bullish. Nah, sekarang dia ini sedang menguji area demand zone Kak. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Demand zone ini apa? Ingat, demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Jadi pembeli itu ngumpul di situ Kak. Ya. Nah, tapi ingat, bukan berarti ketika harga sudah masuk ke dalam area demand zone kalian bisa tutup mata langsung main asal klik aja. Ingat, kita mau masuk butuh yang namanya konfirmasi Kak. Dia mau masuk ke dalam area demand zone, unfill order, base, apapun itu, kalau nggak ada konfirmasi kita nggak bisa masuk. Dari sisi stokastik, oke, udah mendukung. Tapi dari reaksi harga atau dari konfirmasi candle nggak ada, berarti nggak ada konfirmasi, artinya kita masih tahan dulu nih Kak. Kita masih wait and see dulu nih Kak ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti ketika bursa buka nih temen ya, ada candle hijau temennya yang penutupannya jelas harus lebih tinggi daripada candle merah ini Kak. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, silahkan bisa dipertimbangkan untuk masuk. Stop lossnya bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, atau tidak boleh lebih dari 10%, dan take profit cukup kalian setting di resistance terdekatnya aja Kak. Nggak usah jauh-jauh temen ya. Ingat, kita trader jangka pendek Kak. Kira-kira seperti itu saham CDIA. Oke, kita lanjut untuk saham kota. Oke, untuk saham kota sebenarnya targetnya itu masih ada Kak di sini temen ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kan udah saya jelasin juga nih untuk saham kota ini sebenarnya seharusnya kita bisa masuk nih Kak. Karena di sini ada base, tapi ya saya lupa nih Kak ya, karena kebanyakan saham nih Kak. Oke. Nah, harusnya kemarin break base seperti ini kita bisa langsung masuk nih Kak. Tapi saya nggak pernah cek lagi untuk saham kota. Ternyata dia membuat base. Ingat Kak, kalau harga naik dia mau melanjutkan kenaikannya itu cuma ada dua temen ya. Oke. Nih, dia naik, entah dia membuat base, dia jebol lagi, atau temen ya, nih, atau seperti ini Kak ya, dia naik, dia koreksi dulu, dia baru naik. Nah, jadi cuma ada dua kondisi aja tuh Kak. Dia membuat base temen ya, base seperti ini nih, kalau dia mau melanjutkan kenaikannya, atau dia koreksi dulu Kak, turun dulu temen ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau entry ini seharusnya jelas Kak, jangan entry di ujung-ujung harga. Ketika harga sedang naik tinggi, itu bukan waktunya buat kalian beli Kak. Itu justru adalah level yang paling berbahaya, bukan paling baik, bukan paling tepat, melainkan adalah paling bahaya Kak. Jadi bagaimana, tetap kalau saya mau masuk di saham kota, saya akan tunggu dia masuk dulu deh Kak ke dalam area demand zone. Nah, base ini bisa kita sebut jadi area demand zone Kak ya. Demand zone ini ingat area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang. Saya akan tunggu dia masuk ke dalam area tersebut, atau kalau misalkan nanti dia terjadi base, saya bisa masuk di situ temen ya. Kira-kira seperti itu untuk saham kota ya. Oke, kita lanjut untuk saham pipa. Kita hapus dulu deh ya. Untuk saham pipa masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah, jadi kalian perhatikan baik-baik nih. Kalau misalkan nanti di saham-saham selanjutnya ada kondisi sideways, saya tidak perlu jelasin ulang lagi deh temen ya, kalian perhatiin deh, karena sama aja Kak ya. Jadi sideways ini bisa kita sebut juga sebagai fase penentu ya. Fase penentu maksudnya dia dari turun bisa melanjutkan penurunannya apabila dia jebol area supportnya Kak. Dia dari turun bisa berubah arah menjadi naik apabila dia jebol area resistennya Kak. Itulah yang disebut sebagai fase penentu. Karena ini fase penentu, permasalahan kalian semua apa? Kalian nggak tahu Kak, dia jebolnya kemana. Dia jebolnya ke bawah, dia jebolnya ke atas, kalian nggak tahu. Nah, kalau misalkan kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman untuk masuk di dalam kondisi seperti ini, jelas jawabannya tunggu dia retest Kak. Retest itu bagaimana? Retest itu bukan satu candle kalian hajar Kak ya. Oke, retest itu bukan satu candle dia jebol langsung kalian hajar klik. Kalau begitu besok kalian bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Ya, jadi kalau sideways temennya dia jebol satu candle jangan pernah dihajar Kak. Kecuali base dia jebol dikit lo hajar boleh. Nah, tapi kalau sideways wah jangan coba-coba deh temennya. Jadi kalau retest itu dia jebol lalu dia naik 3 sampai 4 candle ke atas, dia koreksi atau dia kembali lagi ke titik penembusannya. Dalam hal ini ada di sini ke titik penembusannya. Kalau hal itu terjadi silahkan bisa dieksekusi ya. Oke, stop lossnya di bawah candle reversalnya dan harga akan bergerak naik. Minimal dia akan mengejar area-area resisten terdekatnya apabila hal ini terjadi. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham Koka. Oke, kita perhatikan dulu nih Kak untuk saham Koka. Oke, kita hapus udah ya. Kita
kita bahas lagi dari awal. Oke, untuk saham Koka ini jelas Kak, sudah mulai berubah nih Kak trennya ya, dari tren bearish sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, di sini kalian perhatikan dia sudah menguji area demand zone. Demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya ya. Dari sisi stokastik udah mendukung. Nah, tapi di sini kalian perhatikan dia ini muter-muter aja nih Kak ya. Jadi kalian bisa entry menggunakan base tentu temen ya. Ya kalian perhatikan baik-baik, ini base Kak ya. Nah, tapi kalau base ini cara paling aman tuh entry-nya bagaimana? Base ini paling aman cara entry-nya. Kalian bisa tunggu dulu Kak ya. Dia jebol ke atas, lalu dia tutup candlenya di atas base-nya. Nah, kalau itu terjadi silakan bisa dieksekusi. Stop loss di bawah base dan TP-nya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Nah, tapi ada kalanya Kak. Kalau kita menunggu candle itu jebol base-nya, lalu kita tunggu candle itu sampai tutup, ada kalanya teman-teman nih seperti ini Kak ya, candle itu langsung tinggi begini Kak. Kalau candle udah tinggi begitu teman-teman ya, kita mau masuk aja takut teman-teman ya, harga sudah terlalu tinggi ya. Jadi satu-satunya cara kalau kalian nggak mau ketinggalan momentum, spekulasi teman-teman ya, spekulasi dengan resiko yang terukur tentunya. Nah, kira-kira seperti itu untuk saham Koka. Kita lanjut lagi untuk saham FKTR. FKTR ini secara garis besarnya nih kayak kalian perhatikan baik-baik nih ya. Secara garis besarnya di sini nih ada pattern Kak. Nih, oke ya. Di sini ada pattern, coba kita hubungkan dari trend ke trendline. Nah ya, di sini nih mirip pattern yang namanya falling wedge. Nah, falling wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan. Ya, kalau kalian mau tahu penjelasan lebih lengkapnya lagi, kalian bisa lihat aja deh Kak di Google deh ya. Falling wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan. Nah, tapi pertanyaan di sini ingat bukan entry di mana, tapi dia valid atau tidak. Jadi kalau kalian melihat pattern itu double top, double bottom, rising wedge, falling wedge, apapun itu, hal pertama kali yang harus kalian tanyakan, ternyata itu bukan entry di mana, tapi valid atau tidak, dan jawabannya belum valid. Ya. Jadi pattern tersebut valid apabila Kak garis hitam ini dijebol Kak ke atas. Nah, kalau garis hitam itu dijebol ke atas baru valid. Kalau dia belum dijebol ya belum valid. Bisa gagal nggak? Kita ngomong belak-belakan aja bisa teman ya. Ingat di dalam market ini nggak ada yang namanya kepastian Kak. Ada kemungkinan harga naik, kemungkinan harga turun. Nah, tugas kita sebagai seorang trader karena isinya kemungkinan, antisipasi Kak, batasi kerugian pakai stop loss ya. Itu tugas kita teman ya. Dan saya rasa juga bukan cuma di dalam market aja nih Kak, di dalam kehidupan pun nggak ada yang namanya kepastian Kak. Ada kemungkinan teman ya. Oke, sekalipun awan misalkan sudah hujan, sudah gelap nih Kak ya. Wah, sudah gelap nih. Kalian pasti berpikir, wah kayaknya bakal hujan nih. Nah, tiba-tiba 15 menit kemudian jadi terang lagi. Nah, itu kan kalian sering kan menyaksikan hal-hal seperti itu, udah gelap, setelah 15 menit langsung terang lagi. Nah, karena cuma kemungkinan hujan, belum pasti hujan Kak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi belum valid. Kalau kan sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya dan patternnya bisa gagal temennya, jangan sampai enggak Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DSSA. DSSA ini masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways temennya. Jadi jelas Kak kalau sideways seperti ini ya. Cara entry-nya kalian bisa menggunakan false break atau retest. Nah ya, seperti yang sudah saya jelasin di awal. Kira-kira seperti itu temen ya. Oke teman ya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi kan, tadi sideways sudah saya jelasin juga tuh cara entry-nya ya. Oke, mungkin untuk video rekomendasi dan trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh. Saya Ridho Shihab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.